Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SKD Sarman Kidemang, kali ini saya ingin menyampaikan jawaban berkaitan dengan puluhan pertanyaan tentang ganti rugi atau ganti untung atau kompensasi apapun namanya, tentang ganti rugi apabila tanah perkebunan atau tanah pertanian ini akan kena dilewati, dibebaskan untuk pembuatan jalan tol. Baiklah sobat-sobat SKD Sarman Kidemang, para pencinta jalan tol, masyarakat seluruh Indonesia, khususnya masyarakat yang akan terlewati jalan tol. Untuk ganti rugi atau ganti untung atau kompensasi pohon atau tanaman pertanian ataupun tanaman perkebunan, maka pihak pengadaan tanah atau yang lewat nanti akan, entah itu lewat jasa marga atau PT yang lain, maka ganti ruginya itu pasti akan disesuaikan dengan surat keputusan gubernur wilayah setempat atau surat keputusan bupati setempat, ya. Jadi berbeda, misalkan pembebasan ganti rugi tentang perkebunan atau pertanian di wilayah Lampung, di wilayah Sumatera, berbeda dengan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jogja atau Solo, ya. Masing-masing daerah akan menilai suatu jenis tanaman dengan nilai nominal berbeda, tidak sama. Mungkin saja berkaitan dengan pandangan-pandangan, berkaitan dengan image, berkaitan dengan letak geografis, letak tanah dan sebagainya. Kemungkinan seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa tidak sama antara keputusan gubernur di Lampung, keputusan gubernur di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ataupun di Jawa Timur tentang menghargai suatu pohon. Misalkan pohon kelapa, misalkan di wilayah Lampung, mungkin di sana nilainya seperti berapa, misalkan per pohon bisa dihargai yang dari muda sampai tua, sampai yang tua sudah tidak produktif lagi, itu nilainya berbeda. Dari yang muda misalkan ini dari 10.000, mungkin 100.000, 200.000, mungkin 300.000 pol, sudah tidak produktif lagi, walaupun umurnya sudah puluhan tahun akan turun nilainya, ya. Jadi nilainya berubah. Ya, jadi dari yang muda mungkin harganya sedikit naik, semakin produktif semakin mahal, semakin tua mungkin sudah tidak produktif semakin turun. Ada beberapa tanaman yang mungkin semakin tua semakin nilainya tinggi, bisa saja. Tapi ada juga yang semakin tua nilainya makin rendah karena sudah tidak produktif. Atau nilai pohon jati misalkan di suatu provinsi nilainya mungkin yang masih kecil mungkin 100.000, 200.000, 300.000, atau mungkin sudah nyampe puluhan juta. Ya, satu pohon ada pohon jati yang nilainya sampai jutaan, itu banyak. Nah ini, jadi hal ini untuk dimengerti bahwa perbedaan nilai itu, nilai harga suatu pohon itu antara provinsi satu dengan provinsi lainnya sesuai dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati setempat, ya. Atau mungkin tanaman karet di wilayah tertentu, tanaman karet mungkin nilainya tinggi atau gimana, naik semakin tua. Bisa juga kalau sudah tua tidak produktif mungkin semakin turun, ya. Atau pohon karet misalkan dari yang kecil mungkin belum disadap, ya, nilainya mungkin tidak punya nilai, atau mungkin nilainya cuma puluhan ribu atau ratusan ribu, semakin besar semakin bagus mungkin produktivitasnya akan semakin mahal, atau bahkan mungkin sudah tua sudah tidak produktif nilainya rendah, bisa juga. Sekali lagi bahwa nilai ini berdasarkan surat keputusan wilayah setempat, tetapi itu pun sekali lagi bahwa semuanya bisa dimusyawarahkan, semuanya ada rembuknya, ya. Makanya kepada masyarakat yang mungkin pecinta jalan tol ataupun masyarakat yang kena dampak jalan tol ini, jangan diam kalau rapat, ngomong, usul, ya. Jadi tidak sudah clear, sudah ketok palu baru usul, ya sudah tidak bisa diterima.
Oleh karena itulah kepada masyarakat tentu saja semuanya ini demi kebaikan kita. Apa yang disampaikan ini untuk pengetahuan panjenengan ya. Jadi penggantian per pohon, baik pohon jati, pohon akasia, mungkin kelapa, atau mungkin tanaman perkebunan ada karet, mungkin ya ada pinus dan sebagainya, itu nilainya berbeda-beda antara pohon yang satu dengan pohon yang lain, antara jenis pohon satu dengan jenis pohon yang lain, antara umur 1 tahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun juga berbeda. Bagaimana dengan tanah yang kosong hanya padang ilalang, maka yang diganti hanya tanahnya ya. Jadi ilalang tidak dihitung atau semak belukar ya tidak dihitung. Oke? Nah, ya walaupun mungkin sekarang ada yang namanya jamu akar ilalang misalkan, tapi tetap tidak ya, itu namanya semak belukar. Kemudian bagaimana dengan perkebunan palawija? Kalau palawijanya itu sudah mulai berbuah, maka biasanya pihak pengadaan tanah atau jasa marga ataupun PT yang akan menggarap jalan tol dan menunggu sampai dengan palawija itu panen akan tinggal dulu nanti garap yang lain. Tetapi bila memang tanah itu akan segera dilaksanakan dan harus selesai karena target tanaman itu kok masih lama mungkin 3 bulan, maka akan ganti rugi. Tetapi bila itu kok masih bisa ditunggu, maka akan ditunggu. Demikian juga dengan tanaman perkebunan, tanaman padi, sawah dan sebagainya. Bila tanaman itu mungkin baru 5 hari, 10 hari dan sebagainya, maka akan diganti dengan biaya tanam, biaya benih dan sebagainya ya. Tapi kalau itu sawahnya sudah berbuah, tinggal menunggu mungkin setengah bulan atau 1 minggu, maka akan ditunggu sampai dengan panen. Jadi sobat-sobat jangan khawatir, semuanya ada rembukannya, cuma ada akan dirempuk, akan dimusyawarahkan. Atau bagaimana kalau ketela pohon, bagaimana kalau itu mungkin ketela rambat, intinya umbi-umbian, sama ya, sama. Kalau umbi-umbian itu masih belum saatnya panen ya, baru mungkin tumbuh, maka akan diganti per hektar atau per meter. Nanti terserah warga di situ musyawarahnya ya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, kalau ada musyawarah itu harus datang, jangan udah enggak percaya saja. Tapi kami setelah akan dicairkan, setelah akan diganti rugi baru usul ya. Itu tidak baik, tidak bagus. Tapi sebaiknya setiap musyawarah kita harus menyampaikan ya. Bagaimana kalau yang lain-lainnya tanah kosong? Sama, kalau tanah kosong tidak ada pemakaian diganti dengan tanahnya saja. Kalau tanah ada bangunannya juga ada nilainya tersendiri. Oke rekan-rekan, yang saya sampaikan ini untuk pengetahuan tentang tanaman. Jadi pengganti tanaman, buah-buahan atau pohon disesuaikan dengan wilayah setempat, surat keputusan gubernur atau surat keputusan bupati setempat, di mana keputusan itu akan mencantumkan nilai pohon kelapa umur sekian tahun nilainya sekian, pohon karet umur sekian tahun umurnya sekian tahun nilainya sekian. Jadi semakin dihitung per tahun, betul, dihitung per tahun. Ya, ada yang semakin tua nilainya tinggi, misalkan kayu jati. Kayu jati otomatis kan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 pasti nilainya akan tersendiri, juga diukur besarnya berapa. Oke, demikian juga kayu karet, kayu akasia, semuanya akan dinilai. Jadi jangan khawatir ada yang tanah kosong apakah ganti ruginya sama dengan yang perkebunan karet, tidak. Pasti pemerintah sudah memperhitungkan, karena masing-masing wilayah ada surat keputusan bupati, ada surat keputusan gubernur, di mana surat itu akan mencantumkan nilai rupiah ya, langsung nilai rupiah per pohon apa, umurnya berapa, nilainya sekian, per tanaman apa, nilainya sekian, per hektar sekian. Ada ya. Oleh karena itu silakan bagi warga yang nanti akan kelewatan jalan tol harus sudah tahu supaya tidak terjadi kisruh ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan semua pihak. Semuanya bisa dimusyawarahkan, sampaikan apa unek-unek sampean di dalam musyawarah tentang pembebasan, khususnya hal ini mengenai
tanaman ya. Jadi per tanam, per pohon itu ada nilainya, per tahun juga ada nilainya. Oke sobat SKD, itu tadi saya gambaran sedikit mengenai nilai rupiah daripada pembebasan jalan tol untuk mengganti tanaman. Oke rekan, ikuti tayangan saya yang berikut ini sebagai informasi tambahan. Terima kasih telah mengikuti. Bagi yang belum subscribe, tolong bantu saya untuk subscribe agar channel Sarman Kitimang ini cepat dikuasai oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang insya Allah jujur, amanah, informasi yang aktual, independen, juga sangat ditunggu oleh penggemar Sarman Kitimang. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan jangan lupa berikan komen sebagai introspeksi saya, sebagai kritik saya agar kami ke depan membuat video yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil contoh misalkan di Bengkulu ada keputusan gubernur yang membuat penilaian harga. Jadi masing-masing provinsi itu berbeda. Misalkan ini kita contoh di provinsi Bengkulu ada nilai harga suatu tanaman per batang, baik dari cengkeh, dari kelapa, dari sawit dan lain sebagainya. Karena masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten pasti akan memberikan suatu keputusan atau dengan keputusan gubernur atau bupati yang berbeda. Mungkin mengingat misalkan ini contoh di Sumatera Selatan juga harga per batang akan dinilai berbeda. Jadi untuk menghargai suatu batang pohon di dalam pembebasan lahan untuk jalan tol, maka per batang khususnya pohon keras akan dinilai per batang. Hal ini akan disesuaikan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati di mana lokasi jalan tol akan dibuat. Itulah harga untuk memberikan contoh. Ada beberapa keputusan gubernur pasti akan berbeda untuk bisa menilai satu potong harga tanaman. Hal ini pasti akan dipertimbangkan dan dengan berbagai macam saran dari para tokoh, karena barangkali dilihat dari jarak jauhnya, dilihat dari umur, dilihat dari berbagai macam lokasi, terjal dan sebagainya. Hal ini akan mengacu kepada keadilan yang dimaksud, sehingga untuk menghargai per batang, per pohon ini berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sama dengan ganti rugi atau ganti untung atau kompensasi bagi lahan pertanian, misalkan tanaman padi. Kalau padinya sudah berbuah atau orang Jawa mengatakan melocot atau meteng, maka biasanya panitia pengadaan tanah ataupun pihak jasa marga atau pihak PT yang akan mengelola atau menggarap jalan tol, maka akan menunggu sampai dengan sawah atau ladang padi panen dulu, biasanya begitu. Jadi selama ini demikian. Tetapi bila itu memang mendesak, sedangkan tanaman itu masih baru matun ibaratnya atau baru tandur atau baru, maka akan diganti tanaman itu per hektar atau per meter orang mengatakan. Tapi ada juga yang biasa adalah per hektar. Itu pun jelas mengacu kepada peraturan gubernur atau peraturan bupati setempat. Itulah rekan-rekan. Jadi apabila tanaman padi itu memang sudah berbuah dan tinggal panen atau sudah menguning, maka pihak pengadaan tanah ataupun pihak jasa marga ataupun PT yang akan menggarap jalan tol akan menunggu sampai panen. Tapi bila baru tanam ataupun mungkin sudah pemupukan, baru matun, menyangi dan sebagainya, maka akan diganti per hektar bila memang akan segera dilaksanakannya pembangunan. Bagaimana dengan pohon kacang atau palawija atau umbi-umbian? Apabila memang sudah waktunya panen, maka panitia pengadaan tanah atau
pihak jasa marga biasanya akan menunggu sampai dengan dipanen. Tetapi bila memang sangat-sangat segera akan dibangun atau akan segera dibangun sedangkan tanamannya adalah belum waktunya berbuah, maka akan diganti rugi dengan sistem biasanya adalah per hektar. Misalkan ada tela pohung ataupun kacang dan sebagainya yang belum waktunya panen atau bahkan masih jauh, maka akan langsung diganti rugi per hektar. Inilah contoh dari misalkan ada ya tanaman umbi-umbian atau kacang atau palawija yang belum saatnya panen, akan diganti rugi biasanya adalah dihitung per angga atau per meter atau per hektar tanamannya. Bagaimana dengan padang, ilalang atau semak belukar yang tidak produktif, mungkin hanya tanah kosong, maka hanya akan diganti tanah kosongnya, bukan dengan pohon yang ada, karena tidak ada. Atau mungkin tanah kosong yang tidak ada tanamannya, maka hanya akan diganti tanahnya sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi kalau hanya tanah kosong atau semak belukar yang tidak ada tanaman produktivitasnya, maka hanya akan diganti dengan ganti keuntungan, atau katakanlah orang mengatakan ganti rugi ataupun apa namanya, yang jelas hanya akan diganti sebagai pembebasan lahan tanpa dengan diganti tumbuhan yang ada di atasnya, karena hanya belulang atau hanya apa namanya akar atau hanya ilalang dan sebagainya. Inilah misalkan perkebunan kelapa juga ada punya nilai per tahun, baik yang berumur 1 tahun sampai dengan mungkin umur 30 tahun atau bahkan 50 tahun. Cuma ada juga beberapa pohon yang dari umur mungkin harganya murah, dari naik harganya tinggi, semakin tua juga ada yang semakin murah karena mengingat produktivitasnya. Jadi kemungkinan dari yang muda murah, katakanlah Rp1, Rp2, Rp3 sampai dengan mungkin Rp25 sampai dengan turun menjadi Rp20, Rp15, Rp1 dan seterusnya. Mengingat produktivitasnya juga. Perkebunan kelapa misalkan ya, pohon kelapa ya, dari yang muda sampai dengan yang sudah panen itu juga dilihat dari per tahun umur ya. Pohon kelapanya berapa yang kena pembebasan jalan tol misalkan. Ini ada nilai tersendiri sesuai dengan keputusan. Nilai itu biasanya adalah keputusan gubernur maupun keputusan bupati. Masing-masing wilayah, masing-masing daerah akan berbeda menentukan harga per batang pohon. Oh, barangkali perkebunan rakyat ada mungkin pinus atau karet misalkan, maka mempunyai nilai harga tersendiri berapa tahun atau berapa umurnya. Misalkan kebun karet itu maka mempunyai nilai tersendiri dalam pembebasan harga tanaman sebagai kompensasi daripada pembuatan jalan tol. Tanaman kayu keras misalkan ada mahoni misalkan ya, kayu mahoni misalkan ini, maka juga mempunyai nilai umur berapa ya, tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun, mempunyai nilai harga tersendiri. Misal kayu mahoni misalkan, kayu juar dan sebagainya. Perkebunan jati atau perhutani ataupun apa namanya, misalkan di tanah milik warga khususnya ya, di milik tanah warga, maka ini pohon jati akan mempunyai nilai tersendiri.
Semakin pohon jati dari muda sampai tua semakin banyak umur, maka nilainya juga ada tersendiri nilai harga ya. Pohon jati umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun sampai dengan 20 tahun, 25 tahun dan seterusnya ada nilai harga tersendiri.